sekalian, salah satu kebiasaan yang menonjol dari Tuhan Yesus adalah kehidupan doanya. Yesus adalah sosok pemimpin yang sangat dan selalu mempunyai waktu untuk berdoa. Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, saudara sekalian, kita akan melihat berulang kali dikatakan Yesus selalu berdoa dan berdoa. Pagi-pagi hari, matahari belum terbit, dia sudah menyendiri untuk berdoa, saudara sekalian, kepada Bapaknya. Kita melihat juga tatkala dia mau memilih murid-muridnya, dia berdoa semalam-malaman. Itu Alkitab katakan seperti itu, saudara sekalian. Di tengah-tengah kesibukannya, dia selalu mengasihkan dirinya, dia bersekutu dengan Bapaknya. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-6, setelah Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, laki-laki dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Setelah mereka semuanya makan dan kemudian mereka berupaya menjadikan Yesus sebagai raja, tetapi Yesus menyendiri, dia menyingkir, dia bersekutu. Jadi saudara sekalian, kita melihat peran Yesus itu luar biasa ya, dalam memberikan teladan yang begitu indah kepada murid-muridnya. Dia selalu berdoa. Pada waktu di Taman Getsemani, dia berdoa dengan dikatakan sampai tetesan belutnya seperti tetesan darah. Dia bergumul di sana, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus pada malam menjelang ditangkap, sebelum Tuhan menuju Taman Getsemani, setelah mengadakan perjamuan kudus terakhir, maka dengan murid-muridnya di ruang atas, Tuhan tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan para murid-muridnya. Sebentar lagi dia akan berpisah, maka dia berdoa kepada Bapaknya. Itu yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 17. Dan kalau kita memperhatikan Injil Yohanes pasal 17 dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, saudara sekalian, ayat pertama sampai ayat kelima ini bicara tentang doa Tuhan untuk dirinya sendiri, ya. Lalu ayat yang ke-6 sampai ayat yang kedua, itu bagian kedua adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dan doa yang ketiga dari ayat 20 sampai ayat 26, doa Tuhan Yesus untuk gereja, untuk orang-orang percaya yang kepada Tuhan. Jadi doa ini kira kalau kita dapat bagi dalam 3 bagian, saudara sekalian, dalam pembacaan hari ini merupakan doa Tuhan kepada Bapaknya untuk murid-muridnya. Ya, siapa yang dikatakan muridnya bukan hanya 12 orang sebetulnya, tapi juga kepada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebagai murid-murid Kristus. Jadi Tuhan tidak hanya berdoa untuk dirinya saja, tetapi juga berdoa untuk orang lain dan khususnya bagi para murid-muridnya. Kenapa, saudara sekalian, Tuhan berdoa secara khusus untuk murid-muridnya? Karena dia mengetahui betapa sulitnya hidup di dalam dunia, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, kesulitan, ada penderitaan, ada penganiayaan, ada kesukaran. Itulah sebabnya dia berdoa kepada Bapaknya. Ada 3 hal di sini, saudara sekalian, yang didoakan oleh Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat 11, dia memohon Bapa untuk memelihara para muridnya. Itu doanya, dikatakan dia memohon kepada Bapaknya supaya Bapa memelihara para murid-muridnya. Dalam ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Peliharalah mereka dalam namamu. Yesus tahu, saudara sekalian, sebentar lagi dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan dianiaya, dan kemudian dia disalibkan, mati, dikuburkan. Dia akan naik ke surga. Dia berpisah dengan murid-murid. Dia tahu sebentar lagi dia akan tidak bersama dengan murid-muridnya. Nah, saudara sekalian, sedangkan murid-muridnya masih ada dalam dunia. Saudara sekalian, dia mengatakan, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia.
Mereka masih menghadapi banyak kesulitan hidup. Yesus tahu dunia bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang aman. Sudah sekalian, kalau kita melihat di dalam Mazmur 90 dikatakan masa hidup manusia 70 tahun. Jikalau kuat 80 tahun, tapi kebanggaannya apa? Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Itulah warna kehidupan manusia. Nah, sudah sekalian, Tuhan tahu bahwa dunia bukan tempat yang aman bagi para murid. Sudah sekalian, dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Seperti yang kita alami hari ini, sudah sekalian, luar biasa kesulitan hidup. Harga bahan pokok naik, kita melihat semua beli barang-barang yang mahal. Kita mengalami banyak kesusahan dalam kehidupan kita. Memang sudah sekalian, dunia bukan tempat yang nyaman. Dan sebab itu isi doa Tuhan agar memelihara dan peliharalah mereka. Apakah karena Yesus berdoa baru Bapa memelihara mereka? Saya pikir tidak, saudara sekalian. Yesus tahu bahwa Bapa akan melindungi, akan memelihara mereka. Tetapi mengapa Yesus berdoa agar Bapa peliharalah mereka? Ini supaya menguatkan para murid. Dalam ayat yang ke-17, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Satu pertanyaan lagi, apakah doa Yesus berarti sama sekali orang-orang percaya tidak akan mengalami penderitaan, kesulitan dari kejahatan? Dalam kenyataannya, sudah sekalian, para murid-murid itu juga semuanya mati martir. Ada yang digaji, ada yang dibakar hidup-hidup. Kalau Petrus disalibkan dengan cara terbalik. Dan sudah sekalian, apakah berarti Allah tidak memelihara? Sudah sekalian, Allah dikatakan agar Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Tetapi tetap ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Sekalipun harus mengalami kesulitan seperti itu, pemeliharaan Allah juga tetap bagi orang percaya. Sudah sekalian, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semuanya mendatangkan kebaikan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun kita mengalami pergumulan, tetapi jangan lupa Allah tetap adalah Allah pemelihara hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sudah sekalian, Allah turut bekerja baik dalam keadaan yang baik maupun tidak baik. Sudah sekalian, tetap Allah bertanggung, Allah tetap menjaga, Allah tetap memelihara kita. Tetapi terlebih juga Allah memelihara iman kita. Sudah sekalian, agar iman kita kuat, supaya iman kita tetap teguh di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28-29, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Inilah pemeliharaan Tuhan yang jelas. Sekalipun kita mengalami ancaman, bagaimanapun Allah memelihara kita secara iman kita sehingga kita kuat. Saudara sekalian, dari kaum reformator khususnya Calvin sangat meyakini akan pemeliharaan bagi umat Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, yang murtad. Kalau betul-betul dia adalah umat pilihan Tuhan, tidak ada orang yang akan meninggalkan Tuhan. Ada pemeliharaan Allah, ada tangan Yesus, ada tangan Bapa yang dikatakan tadi dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Artinya apa? Allah memelihara kita sedemikian rupa. Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita yang kita hadapi hari ini, jangan kita takut ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Memang kita alami, tetapi kita tetap yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tahun 92, satu hari saya ditabiskan sebagai pendeta. Rumah saya, orang Jawa mengatakan kebakaran, habis semuanya.
Saudara sekalian, saya melihat ini merupakan satu hal yang sangat berat sekali pada waktu saya mendengar kabar itu, karena saya di luar rumah dan yang terbakar itu adalah semua termasuk tongkat yang baru saya pakai, jas yang baru saya bikin belum dipakai, buku-buku teologi yang saya kumpulkan selama 10 tahun, semua saudara sekalian lenyap, termasuk surat-surat berharga. Tetapi lewat semuanya itu saya boleh melihat tetap ada pemeliharaan Allah dalam hidup saya. Dan pada waktu kami mengungsi di rumah mertua saya, teman-teman mertua saya dari GKI Samanhudi dan juga GKI Gunung Sari, karena mereka aktif di klub jantung sehat, dia mengatakan, Pak, salah satu orang ibu, dia mengatakan, Pak, coba buka pos di Harapan Indah, lokasinya bagus, Pak. Nah, peristiwa itu sudah sekali bagi saya merupakan visi yang Tuhan berikan. Dan kemudian saya mengajak teman-teman survei setelah masalah rumah saya beres, dan kemudian saya mengusulkan ke majelis jemaat untuk membuka pos di Harapan Indah. Sampai hari ini 30 tahun sudah sekalian. Usia Harapan Indah kita mulai tahun 94 memulai kebaktian perdana. Dan kalau saya menengok ke belakang, tetap Allah terus bekerja dalam segala hal. Allah adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Maka itulah doa daripada Tuhan, peliharalah mereka dalam nama. Yang kedua, saudara sekalian, doa Tuhan apa? Dikatakan di dalam ayat 11 juga, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Doa Tuhan agar murid-muridnya bersatu. Saudara sekalian, selagi Yesus bersama dengan para muridnya, Yesus telah menjaga para murid selalu berada dalam persatuan dan kesatuan. Ketika dia bersiap-siap untuk meninggalkan mereka, Yesus berdoa agar mereka tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan itu. Dia tahu bahwa ikatan persatuan dan kesatuan harus didasarkan pada sesuatu yang bukan sekedar karena kesamaan kepentingan manusiawi, tetapi kesatuan dengan tujuan mulia, tujuan ilahi untuk melakukan tugas panggilan Tuhan. Kalau kita melihat dalam pembacaan yang tadi, sudah sekali dalam Kisah Rasul pasal 1, bagaimana pemilihan Matias sebagai yang menggantikan Yudas, tujuannya apa? Supaya pekerjaan Tuhan diteruskan bersama-sama. Tuhan tahu para muridnya waktu bersama Yesus selalu memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka selalu berdebat siapa yang lebih hebat daripada mereka. Kita juga ingat anak-anak Zebedius, mereka pernah datang kepada Yesus dan minta supaya diberikan tempat satu sebelah kanan, satu sebelah kiri Yesus. Tuhan tahu para murid-muridnya punya potensi pecah untuk tidak bersatu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, dia berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Seperti Bapa dan Anak mempunyai keakraban yang begitu lekat, yang begitu dekat sekali. Saudara sekalian, kita melihat ini merupakan hal yang terjadi tatkala manusia jatuh dalam dosa. Manusia selalu mementingkan diri sendiri, ego manusia yang diutamakan. Itu juga terjadi di jemaat-jemaat, baik di Korintus, di Efesus, di Filipi dan sebagainya. Kemudian Paulus juga mengingatkan pada jemaat di Efesus supaya memelihara kesatuan roh, supaya sungguh-sungguh menjaga kesatuan yang Tuhan kerjakan. Tidak mudah, kita memang mudah sekali sudah tidak bersatu. Ya, kita mudah sekali untuk bercerai-berai. Kita mudah sekali memisahkan diri dari persekutuan. Kita mudah sekali menghancurkan sebuah persekutuan. Setiap kita punya potensi, sudah sekalian, menghancurkan sebuah persekutuan. Dan Tuhan tahu, itulah sebabnya Tuhan berdoa agar Bapa menjaga supaya para murid-muridnya bersatu sama seperti kita. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan, ada harga yang harus kita bayar, perlu pengorbanan diri, ada keberanian
keberanian untuk mengalahkan harga diri, gengsi. Harus ada kehidupan yang saling mengalah, saling memperhatikan, saling berbagi, saling mendukung, merelakan diri untuk saling berbagi, saudara sekalian. Karena seringkali, saudara sekalian, ego itu begitu kuat sekali dalam kehidupan para murid termasuk kita. Maka Tuhan berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan juga mengingatkan kepada jemaat Filipi agar menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Karena waktu itu Paulus sedang bicara tentang kesatuan, supaya setiap kita mengingat akan Kristus yang bagaimana memiliki perasaan dan pikirannya. Oleh sebab itu, perasaan dan pikiran Kristus harus menjadi perasaan dan pikiran kita, yang mau mengesampingkan hak kita, kepentingan kita, bukan kepentingan yang diutamakan, tapi kepentingan orang yang rela berkorban, yang rela melayani. Itu yang dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Jadi saudara sekalian, doa Tuhan adalah supaya mereka menjadi satu. Dan yang ketiga, saudara sekalian, doanya apa? Dalam ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yang ketiga, agar mereka dikuduskan dalam kebenaran. Apa arti kudus, saudara sekalian? Arti kudus, kados dalam bahasa artinya yang dipisahkan, yang dikhususkan. Barang-barang perjanjian lama, saudara sekalian, yang dikuduskan itu yang dipisahkan dan tidak boleh dipakai sembarangan. Demikian juga orang-orang yang dikhususkan itu adalah orang-orang kudus. Dan tetapi juga orang percaya juga disebut sebagai orang-orang kudus, tapi bukan orang kudus Jawa Tengah. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita menjadi kudus? Yang pertama, karena dibasuh oleh darah Yesus. Kalau kita melihat kita menjadi kudus karena apa? Karena kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Saudara sekalian, kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat ketiga mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan sangat menekankan soal kekudusan. Itulah sebabnya dia berdoa supaya Bapa menguduskan mereka dalam kebenaran. Saudara sekalian, kenapa hal ini penting? Soal kekudusan. Yang pertama, saudara sekalian, sebab tanpa kekudusan murid-murid tidak dapat berkenan di hadapan Allah. Mereka perlu disucikan, mereka perlu dikhususkan, mereka harus menjaga kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin dapat diperkenan oleh Allah. Ini prinsip. Kekudusan adalah karakter yang penting. Tanpa kekudusan, termasuk kita semuanya, tidak ada artinya. Sekalipun seremonial keagamaan yang kita lakukan sempurna, kita melayani Tuhan dengan baik dan benar, tapi tanpa kekudusan maka semuanya menjadi sia-sia. Tanpa kekudusan tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan sangat memperhatikan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Semuanya transparan, saudara sekalian. Sekalipun kita bertalenta, kita hebat, kita pandai, kita punya karunia bermacam-macam, kita punya kemampuan luar biasa, tetapi tanpa kekudusan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingat kisah puluhan tahun yang lalu, saudara sekalian, tapi masih terus terkenang dalam hidup saya. Saya dulu besar di GKI Bungur. Pada waktu remaja dan pemuda saya banyak melayani Tuhan di sana, dan kalau pulang kerja mampir ke Bungur. Lalu kemudian saya melayani banyak hal, ada kegiatan-kegiatan, boleh dikatakan saya sibuk sekali masih ada pemuda. Dan kalau dari Bungur harus pulang naik bus ke Palmerah, karena rumah saya di Palmerah. Jarak cukup lama, cukup jauh, sudah sekalian, dan kalau sampai pulang jam 9 baru makan. Jadi saya punya kebiasaan makan malam sampai saya jadi orang gemuk, sudah sekalian ya. Saya ingat sekali pada waktu itu mama saya makan masak saya masuk.
masakan kesukaan saya, saudara sekalian. Ya, masakan mama saya itu harus luar biasa. Ya, nah, saudara sekalian, saya udah bayangkan makan sayur asam. Ya, pada waktu dia tahu kalau saya mau pulang dia mau nasi sayur asam. Ternyata saudara sekalian, pada waktu saya makan dalam kondisi lapar seperti makan karet. Dan pada waktu saya keluarga ternyata bukan karet, saudara sekalian, cecek. Nah, saudara sekalian, mama saya punya masakan luar biasa, tapi kalau makan cecek, saya mengatakan mak, mau, ya, buang mak. Saya tidak suka, saudara sekalian, regli. Ya, adakah di antara kita yang mau makan cecek? Ada ya. Nah, saudara sekalian, sekalipun makanannya luar biasa, enaknya bagi saya makanan mama saya paling enak. Istri saya kalah makan masakan mama saya, saudara sekalian, ya. Tetapi karena ada ceceknya, saya mengatakan mau buang semuanya. Lalu saya pernah juga pada waktu bersama dengan anak saya masih kecil jalan-jalan ke Klaten, ada desa namanya Desa Combor. Di sana kita mancing ikan, dapat ikan, kemudian dibakar, digoreng. Nah, setelah udah makan, saya nambah, saudara sekalian, ya, pakai sambal, pakai kecap, ya, pada waktu tuang yang saya tuang, saudara sekalian, keluar belalai, ya, botolnya kecap Bango nomor 1, saudara sekalian. Ada belalainya, ternyata mungkin bahwa dia buka botolnya dan ditutup lagi dan kacau masuk. Bukan hanya satu, banyak. Ada belalainya, saudara sekalian. Aduh, saya mengatakan enggak deh. Saya drop dari nafsu makan sampai titik nol, saudara sekalian. Ya, saya geli sekali dengan kacau. Dan kalau sampai itu, saya percaya ya sekalipun nomor 1, tetapi ada kotorannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kenapa? Tuhan sangat menekankan kekudusan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena apa? Karena tanpa kekudusan tidak mungkin murid-murid dapat berkenan di hadapan Allah. Demikian juga kita. Dan selanjutnya kenapa, saudara sekalian, Tuhan menekankan kekudusan? Karena Tuhan Allah dan dirinya adalah kudus. Oleh sebab itu harus sama dengan Allah Bapa, dengan Yesus sendiri memiliki kekudusan. Saudara sekalian, dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Allah sendiri kudus, Dia menginginkan kita ciptaannya juga menurut gambarnya menjadi kudus. Jadi penting sekali, saudara sekalian. Tuhan sudah menguduskan kita, maka kita harus selalu menjaga kekudusan kita. Baik pikiran kita, baik perkataan kita, juga perbuatan-perbuatan kita. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Allah tidak dapat dibohongi, saudara sekalian. Sebab itu Tuhan berharap supaya murid-muridnya kudus sama seperti Dia dan Allah. Dan yang ketiga, saudara sekalian, karena apa Tuhan menekankan kekudusan? Karena murid-muridnya akan dipakai menjadi saluran berkat. Orang yang dipakai dan diberkenan Allah harus kudus. Ini merupakan prinsip, merupakan syarat siapapun kita. Dan kalau kita mau dipakai oleh Allah, maka harus memiliki kekudusan, sehingga kita dapat dipakai menjadi saluran berkatnya, saudara sekalian. Kita ingat prinsip bambu, saudara sekalian. Bambu itu ada kuku-kukunya dan ruas-ruasnya. Dia tidak mungkin dapat menjadi saluran kalau masih ada ruas atau kuku-kukunya itu, ya. Dan dibersihkan seperti pipa yang mengalirkan air. Jadi saudara sekalian, di dalam kalau kita juga melihat misalnya ada selokan, nggak mungkin dapat menjadi saluran yang baik tanpa kalau tidak dibersihkan. Demikian juga saudara sekalian dalam kehidupan orang percaya, murid-muridnya harus kudus karena ingin dipakai apa? Menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat. Kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-6, tatkala Yesaya melihat akan kemuliaan Allah, Allah hadir dalam bait-Nya, sampai dia tersungkur, dia begitu takut sekali sebab dia mengatakan, aku binasa sebab aku adalah orang yang najis bibir. Tetapi tatkala Allah telah menguduskan dia, tatkala Tuhan mengatakan siapakah yang mau putus, maka Yesaya mengatakan, ini aku, putuslah. Saudara sekalian, kita yang telah menerima anugerah Tuhan,
Kita wajib untuk menjaga kekudusan kita, mempersembahkan hidup kita sebagai kehidupan yang kudus dan hidup bagi Allah. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa kita? Kita adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus yang telah dikuduskan, kepunyaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi saluran berkat, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita mohon agar Tuhan menolong kita tatkala kita sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan ingin kita hidup di dalam kebenaran, dan Tuhan telah berdoa supaya kita dipelihara dalam kebenaran. Namun termasuk juga kita memiliki kehidupan yang benar, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin.